Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita general reading untuk si dia. Kenapa saat ini dia mulai mendekati kamu lagi? Ini ada beberapa mungkin yang akan resonate, jika tidak resonate, karena ini adalah general reading ya. Energi banyak orang dan ini juga bisa bolak-balik teman-teman semuanya ya. Ayo kita dengar bagaimana nanti tebaran lintrik yang kita akan buka hari ini. Mengapa si dia saat ini mulai mendekati kamu lagi? Adakah rencana atau sesuatu yang dia rencanakan? Oke, kenapa dia akhir-akhir ini mendekati kamu lagi? Di sini dia ngerasa kesepian ya, dia ngerasa kesepian tanpa ada kamu, jauh dari kamu gitu ya. Dia bener-bener tidak punya teman ngobrol ya. Perasaan dia masih, walaupun sebenarnya waktu itu berpisah atau sementara atau beberapa waktu kamu ditinggalkan oleh dia gitu ya, tapi perasaan dia perih ya, selalu ingat kamu gitu. Meski dia dekat dengan siapa jalannya, dia selalu teringat sama kamu ya. Di sini kamu dan dia memang dipisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu jauh ya, sehingga kamu sangat sulit sekali untuk bisa jumpa, sangat sulit sekali untuk bisa ngobrol dekat gitu. Jadi cepat banget permasalahan yang datang, cepat banget masalah yang timbul dikarenakan memang ada jarak juga yang membuat kondisi emosi ya di dalam batin, di dalam pikirannya kamu dan dia gitu ya, sering nggak stabil, sering nggak jalannya nggak sama gitu ya. Ada selalu banyak ujian-ujian yang datang, terutama mengenai kepercayaanmu terhadap pasanganmu, terhadap dia ya, yang saat ini sudah mulai mendekat lagi dengan kamu ya. Kenapa dia belakangan ini mulai berkomunikasi dan dekat lagi dengan kamu? Di sini selain dia merasa kesepian, kamu teman terbaiknya, mungkin kamu juga selalu jadi teman curhat dia gitu ya. Lalu dia terkenang dan ingin lagi jumpa dengan kamu dan ingin lagi deket sama kamu ya, pengen ngobrol lagi. Jadi dalam dia kesendiriannya dia, dalam lamunannya dia ya, setiap kali dia mau tidur, setiap kali dia lagi sendirian duduk rebahan atau bagaimana ya, tapi nggak bisa gitu ya, kamu tuh terlupakan, nggak bisa. Kamu tuh misalkan lagi bareng temen atau orang baru di sampingnya dia, apa ya, seistimewanya itu kamu di hati dan pikirannya dia, karena kamu tuh udah baik banget sama dia gitu loh ya. Kamu tuh udah baik banget sama dia, kamu tuh udah ngasih apa ya namanya ya, kebaikan lah, nggak terlalu cerewet, nggak terlalu bawel gitu ya, nggak banyak nuntut ke dia, sehingga membuat dia merasa nyaman gitu, merasa kesepian, merasa membutuhkan kamu lagi di saat dia jauh dengan kamu, saat itu ya, saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Di sana ada perasaan dia seperti gelisah ya, seperti yang dia pikirkan, mungkinkah kalau dia mencoba untuk dekat sama kamu, kamu masih mau mendengar atau mau menjalin hubungan lagi sama dia ya. Namun di sini kamu sendiri ada rasa kemarahan ya, atau ngerasa kayak males gitu. Udah ngerasa move on gitu, sedikit-sedikit sudah mulai berhasil untuk melupakan dia, ternyata malah dia balik lagi, ternyata dia malah datang lagi, ngedeketin lagi, menggoda kamu lagi ya. Jadi membuat kamu keruh lagi pikiran kamu, bikin kamu gelisah lagi, jadi bimbang ya. Jadi kamu ingin sekali menghindar dari dia, tapi tidak bisa ya. Sepertinya kayak kecegat gitu loh ya. Mau menghindar, mau ngeblok, mau ngejauh itu kayak kayak nggak dikasih jalan sama dia gitu ya. Padahal dia yang salah ya, padahal dia memang yang awalnya
apa sih namanya, menjauhi kamu, pergi dari kamu gitu. Tetapi saat dia kembali, dia energinya kayak ngeblok kamu untuk nggak bisa pergi kemana-mana selain di dia, selain kamu selalu datang lagi atau bisa nemenin dia ngobrol gitu ya. Walaupun kamu di sini sama dia belum ketemu atau belum berjumpa, tapi di dalam kartunya bahwasannya kamu nggak bisa kemana-mana gitu loh ya. Kamu juga tertarik sama dia untuk ngobrol lagi, tertarik untuk berbincang-bincang lagi, tertarik untuk bisa sama-sama lagi sama dia gitu ya. Meskipun obrolannya nggak sering-sering, tapi membuat kamu kayak ngerasa udah nyaman lagi aja gitu deket dia, udah nyaman lagi aja di telepon atau di WA dia. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih keras hatinya, masih marah, masih tidak ingin membuka pembicaraan atau menjalin hubungan lagi ya, karena masih ada rasa tidak apa ya namanya, tidak terima dengan perbuatan dia sebelumnya, sehingga masih menutup hatinya dan pikirannya untuk bisa terhubung atau ngobrol lagi atau deket lagi sama kamu gitu ya. Antara pikiran kamu dan hati itu ada perselisihan ya, ada apa namanya, ada nggak sinkron gitu loh ya. Di perasaan kamu bilang kasihan gitu ya kalau kamu nggak mencoba untuk mendengarkan dia bicara atau membaca dia lalu tidak menjawab. Tapi di pikiran kamu mengingat kejadian-kejadian terakhir di mana dia banyak bersikapnya kepada kamu tidak baik gitu ya. Perubahan sikap ke kamu tiba-tiba mendadak diem, mendadak cuek gitu ya, membuat kamu sedih, membuat kamu terluka saat itu. Lalu juga berselisih paham, kamu sama dia sering curiga gitu ya. Namun entah kenapa, mungkin juga ya, aku melihatnya kamu masih sayang banget dan kamu juga masih pingin kembali lagi ke dia ya. Antara pikiran dan hati kamu nggak sama, nggak sejalan gitu ya. Jadi ruwet saat ini, kamu mikir malam ini mau bagaimana ya, mau meninggalkan tapi dianya memang belum pernah putus gitu ya. Terus dianya juga emang nggak ada denger punya pasangan lagi, nggak ada denger dia dengan siapa gitu ya, atau berhubungan dengan siapa, dengan orang mana atau siapapun yang kamu jumpai, kamu tidak menerima kabar ya satupun dari doi yang sudah mulai dekat lagi sama kamu gitu. Itu yang membuat kamu masih mempertimbangkan, masih menerima untuk diajak ngobrol gitu ya. Masih mau, masih ada perasaan suka di kamu. Tapi 100% nggak sih perasaan kamu sukanya? Di sini enggak sih ya. Kamu hampir ya 60% gitu ya. Karena ngerasa kaget aja gitu ya. Saat kamu udah move on, saat kamu udah mau ngelupain dia, tiba-tiba dia dateng gitu. Tiba-tiba dia menawarkan eh perasaannya dia lagi gitu ya. Dia apa namanya, menceritakan banyak hal tentang dirinya, bagaimana dia tanpa kamu, atau mungkin beberapa teman-teman yang sudah ditelepon dengan alasan dia sedang kesepian gitu ya, ngerasa inget kamu, jadinya dia menghubungi kamu, takut kamu kenapa-kenapa. Mungkin itu adalah basa-basinya dia terhadap kamu ya. Tapi yang saya lihat di sini memang dia ingin menggoda kamu, ingin kembali lagi ke kamu, dan memang masih ada perasaan kenceng banget, perasaan cintanya ke kamu saat ini ya gitu kawan-kawan semuanya ya. Dia suntuk nggak ada kamu gitu, nggak bisa jalan bareng sama kamu. Kebenaran kamu adalah orang yang setipe sama dia gitu ya. Maksudnya kamu tuh galak iya, kamu cerewet iya, kamu juga suka bawelin dia juga iya gitu. Tapi apa ya, nggak pernah dia, walaupun dia sebel, walaupun dia kesel sama sikap kamu yang nyebelin itu, yang kadang-kadang mungkin suka ngambek dulu-dulunya ya, suka bawelin dia, bertanya-tanya enggak gitu tentang dia, atau tentang kenapa dia nggak ngehubungin atau menjauh dari kamu gitu ya. Karena mungkin nggak cuman cinta-cintaan melulu sih sebenarnya, yang aku lihat di sini nggak ada kartu orang ketiga ya. Jadi dia itu nggak saat itu, saat dia menjauh dari kamu, saat perilaku dia berubah, saat sifat dia mulai ada banyak perubahan, bukan dikarenakan ada seseorang atau ada orang ketiga yang masuk di dalam kehidupannya dia ya. Tapi ada kalanya seseorang seperti kamu juga mungkin bisa ya terjadi di kamu. Mungkin nggak pingin banget ya, mungkin nggak pingin banget gitu ya, terus-terusan ada di posisi
bucin, di posisi kangenan, di posisi saling saling membutuhkan dari teleponan, dari WA-an gitu ya. Tapi juga mungkin, ada satu kegiatan lain atau ada perasaan yang tumbuh di saat itu, tidak ada energi gairah untuk bercinta. Tidak ada gairah energi untuk, pengen pacaran, pengen berduaan, pengen berhubungan, bertelepon atau segala macam tentang hal-hal yang berbau dengan cinta. Dia ingin sendiri, dia ingin menyendiri, dia ingin, mengeksplor apa yang dia miliki, apa yang dia pikirkan ya, beberapa yang dia, kuasain. Dia ingin mengembangkan hal itu, hal tersebut, lalu dia banyak berjumpa dengan teman, banyak dekat atau bepergian ya. Kayaknya aku lihat juga dia memang banyak sekali berpergian ya di sini, karena dia memang suntuk ya, suntuk gitu, bosen gitu ya, nggak tahu bukan karena dia membenci kamu atau dia punya seseorang lagi, tapi memang dia lagi boring dengan keadaan cinta-cintaan yang membuat dia banyak perubahan, banyak diem, ingin ingin sendirilah intinya ya, tidak lebih dari kurang 2 bulan, 3 bulan memang ada perubahan di dia ya. Tapi ngerasa ya dia kan saat ini energinya lagi mellow ya. Gimana ya, lagi bergairah lah, bergairah tentang cinta lagi ya, lagi panas lagi hatinya tentang cinta lagi, ada perasaan kangen di sini yang tinggi, ada keinginan lagi yang tinggi untuk jumpa sama kamu ya, bisa menggoda kamu, bisa ya, bisa jalan bareng lagi sama kamu, meskipun di sini kamu masih ada penolakan, masih ada perasaan kayak kesel, masih ada perasaan jengkel itu, masih pingin ngomong yang lalu-lalu kenapa, pingin ngulas apa-apa yang sudah lewat, tapi kamu berhenti di situ untuk tidak mengulasnya karena kamu sendiri kayak lelah batinnya ya, lelah, capek gitu, energi kamu terkuras ya. Semenjak kamu terhubung itu bukannya kamu ngerasa bahagia, tapi kayak lemes gitu ya badannya, kayak kayak mungkin ujian datang lagi ya, tuntutan dari dia mulai keluar lagi, mulai daftarnya mulai banyak lagi, baru di awal-awal komunikasi. Sebenarnya kamu adalah orang yang baik sih, cuman di sini si dia kalau udah kembali ya bucin, ya dia banyak tanya, ya dia banyak curiga sama kamu, banyak mengontrol kamu, sehingga kamu di sini pergerakannya jadi agak susah lagi ya. Kemarin-kemarin kamu kangen, sedih, nangis, kepingin tahu dia ngapain, kepingin lagi ngobrol sama dia setelah beberapa bulan lamanya gitu. Dia nggak ngehubungin kamu, kayak udah kayak mati aja gitu HP, nggak ada bisa dihubungin ya, apa kamu juga mau mau hubungin dia, males gitu, nggak berani karena khawatir dia nggak bales, kan lebih sakit lagi ya kenyataan nanti kalau tahu berhari-hari tidak dibalas, lebih baik kamu tidak menghubungi dia gitu ya. Jadinya kamu sudah mulai sembuh, sudah mulai move on, sudah mulai beranjak untuk lupa gitu ya, bukannya untuk mencari yang baru. Lalu dia datang lagi, lalu dia terhubung lagi sama kamu dan kamu mulai menjawab lagi chatnya dia gitu. Mungkin sudah ada ya beberapa yang sudah telepon gitu ya. Ya, kamu masih bingung aja gitu, masih panas tidak hati kamu ya, masih di dada kamu masih panas, masih berat, kok iya, kok bisa gitu ya. Ternyata udah saya lupain, saya ikhlasin, dia datang gitu. Mungkin selama jauh dari dia kamu banyak berdoa, manifestasinya apa ya, kayak, apa sih yang kamu inginkan itu ya, apa yang kamu lakukan itu selama tidak ada dia itu, kamu curahkan di dalam doamu ya, di dalam harapanmu. Akhirnya saat kamu sudah ikhlas melupakan dan ingin move on gitu ya, udah mau move on bersih banget, tiba-tiba dia dateng gitu, tiba-tiba dia ngehubungin kamu lagi, mau ditolak kamu masih ada rasa, tidak ditolak kok diajakin ngobrol jadi seakan-akan kamu udah dapet lagi daftar list ya untuk kamu patuhi. Terus jadi serba salah ya sekarangnya, jadinya mau begini salah, mau begitu salah, jadi oh my god gitu ya, kamu nggak hanya bisa ngelus dada ya, kenapa kamu lagi-lagi kamu dipermainkan, mungkin bukan dipermainkan tapi mengalah gitu ya, kenapa tidak bisa berkutik, kenapa harus menyerah lagi, kenapa harus kembali lagi, sepertinya kamu benar-benar yang tunduk, bukan tunduk karena kamu penakut, tapi kamu ogah berantem sama dia. Mungkin iya ada beberapa yang sudah mau ingin putus, lagi mencari cara dan bagaimana menjauhinya. Cuman di sini justru bermain-main api lagi, istilahnya pingin cari cara untuk bertengkar agar bisa
menghindar lagi gitu. Tapi malah keasikan ngobrol meski sering marah, meski di sini ada amarah, ada curiga ya saat ngobrol, tapi belum ada kata yang apa ya, yang membuat kamu untuk udahlah nggak usah hubungin gue lagi, udah stop gitu ya, enggak. Kayak kamu masih nunggu apa ya kejutan lagi, apa yang bakalan besok kejadian apa lagi yang bakalan dia lakuin ke kamu gitu ya. Jadi kamu justru malah menunggu-nunggu hal itu gitu. Aku yakin banget sih kamu udah ngerasa pingin kabur. Karena apa ya, aku di hati itu kayaknya ih sebel gitu ya, kesel sama dia gitu ya, kayak pengen ngejauh aja tapi kok malah susah untuk lepasnya gitu. Apalagi saat kamu udah nerima telepon dari dia, call dari dia ya, kalau sampai sempet visian berarti udah gagal move onnya. Kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Ya karena dia masih sayang dan kamu juga masih sayang, energi itu mulai bersatu lagi, semesta menariknya kalian jadi lebih dekat lagi. Terus bisa apa ya, kamu tuh bisa ngikutin apa maunya dia lagi gitu ya. Dia mau apa kamu masih bisa nurutin lagi. Kayak enggak, bukan ini ya, apa namanya? Bukannya kamu nggak berani untuk kasar sama dia, bukan, tapi kayak energimu itu tertahan ya untuk marah, kayak males gitu. Padahal kamu marah banget hatinya, batinnya pingin banget ngomong yang enggak, pengen banget ngomong yang jahat ke dia gitu ya, yang bisa bikin dia terluka dan mikir, tapi kamu nggak berani gitu ya. Kenapa? Ya udahlah, ngapain ngabisin dosa gitu. Ya ngabisin tenaga, kok ngabisin dosa, ngabisin tenaga, jadi membuat kamu oh enggak lah begitu lagi. Jadi udah, yang udah ya udah, terus kamu kayak maafin, tapi kamu juga nggak menjadikan dia prioritas kamu di dalam masa depan kamu ini bersama dengan dia ya. Kamu mencoba untuk mencari hari baik mungkin ya. Akankah kamu nanti ke depannya lebih baik dengan dia, atau kamu meninggalkan dia ya. Kamu jadi masih menimbang-nimbang, masih memikirkan apa yang bakal kamu lakukan, apa yang bakal kamu perbuat ya setelah ini, setelah nanti 2 hari 3 hari ke depan jalan, apa yang bakalan kamu lakukan. Tapi sekarang kamu masih enjoy sama dia, masih menikmati apa ya namanya ya, ritmenya dia lah, masih ngikutin ya, dari perasaannya dia kamu tahu kalau dia lagi butuh kamu, jadi kamu masih di sana, masih dekat dengan dia gitu, masih menemani dia lah istilahnya ya, membalas semua chatnya, mengangkat teleponnya gitu ya. Jadi kamu tidak mencoba untuk menjauh atau menghindar dari dia, tapi justru kamu memberikan kesempatan untuk dia bahagia dulu gitu ya. Udah ketemu sama kamu, udah nyambung lagi sama kamu, jadi membiarkan energi dia itu semua keluar ya, yang membuat kamu jadi kayak ngerasa percaya diri, tapi di dalam jiwa kamu sebenarnya belum sepenuhnya full ingin mencintai dia lagi. Belum mau kayak gitu. Lalu di sini ada 10 koin ya, dimana kamu berhasil gitu loh, kamu berhasil mendatangkan dia kembali, kamu berhasil menarik dia kembali, akhirnya sekarang dia ada lagi dengan kamu, akhirnya sekarang dia bersama kamu lagi gitu ya, mencari kamu lagi, mau ngobrol sama kamu lagi, mau berbicara sesuatu dengan kamu lagi ya. Kamu berhasil, kamu merasa bahagia mendapatkan lebih dari kebahagiaan kamu mendapat uang gitu ya, kayak menang gitu ya istilahnya. Kamu mendapatkan yang selama ini kamu tunggu-tunggu, dan akhirnya kamu seperti setengah cinta ya, nggak cinta full, jadi setengah. Jadi ngerasa masih masih belum percaya aja sih, kamu lagi menyusun sebuah rencana bukan untuk meninggalkan dia, tetapi perasaan kamu mulai berkurang gitu, perasaan kamu mulai melemah gitu ya. Jadi kamu mulai membiasakan dirimu untuk ya ngikutin dia lagi gitu ya, ngikutin dia maunya apa gitu ya. Tapi di sini kamu ngerasa bahagia karena gitu, karena kamu sudah mendapatkan dia kembali gitu ya, merasa menang di sini. Kamu nggak ngerasa kamu tuh di
apa namanya, disia-siain gitu. Itu yang membuat kamu merasa sementara bahagia atau saat ini benar-benar berhasil membuat hati kamu jadi plong dari rasa sakit gitu ya. Di sini ada 4 pedang gitu, dimana sebenarnya kamu udah nggak kepingin lagi sama dia ya, udah pingin memerangi perasaan yang di dalam hati kamu. Sebenarnya kamu udah lelah secara batin, kamu udah lelah, kamu ingin istirahat, kamu ingin sendiri, tapi kamu nggak bisa gimana-gimana ya, masih ada yang harus apa namanya, kamu bersihkan gitulah di dalam komunikasi kamu sama dia. Yang kemarin-kemarin mungkin nangkepnya dia selalu menyalahkan kamu, selalu mengira kamu yang jahat. Jadi di sini kamu mau mengikuti dia dulu untuk membersihkan nama baik. Itu mungkin yang pertama rencana kamu ya. Tapi sebenarnya di batin kamu udah lelah dan udah capek, nggak mau ada hubungan baru lagi, nggak mau lagi bisa nyambung lagi cintanya, karena kamu ngerasa kesusahan aja gitu hubungan sama dia kemarin. Jadi kamu khawatir nanti ke depannya kamu akan merasakan hal yang sama lagi. Jadi kayak udah nggak percaya aja sama dia gitu ya. Nggak mau lagi ngasih kesempatan gitu loh sama dia. Tapi kamu masih kayak ngiket dia buat buat ya ngebersihin nama baik itu satu, pingin ngelurusin cerita-cerita yang udah terjadi kemarin yang jelek-jelekin kamu. Dia pingin meluruskan itu dulu. Kayaknya kamu bukan balas dendam ya, tapi kamu ingin memberikan yang terbaik dulu ke dia, lalu nanti kamu akan mengatakan yang sebenarnya, bahwasannya kamu sebenarnya ingin move on gitu ya, ingin sendiri, tidak mau dengan siapa-siapa dulu ya. Kamu ingin bersenang-senang dulu gitu ya. Apa yang sudah dia lakukan kemarin ke kamu itu memberikan rasa sakit yang teramat sangat, membuat kamu jadi nggak punya keinginan lagi bisa punya pasangan gitu ya, pingin sendirilah istilahnya ya, karena ngerasanya yang sekarang dia terhubung sama kamu itu kamu untuk membalas ya. Untuk membalas sakit hati kamu, untuk membalas apa perbuatan dia ke kamu, dan kamu mau memperlihatkan sesuatu kebaikan yang kamu miliki agar dia menyesali gitu ya atas tindakan dia yang kemarin yang dia lakukan sama kamu gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kamu itu nerima dia chat, jawab itu bukan karena kamu bucin kembali atau ngerasa kamu sayangnya terhubung lagi, bukan, tapi di situ kamu seperti memenangkan permainan gitu ya. Jadi kamu mengikuti lagi ritme dia, mengikuti lagi arahnya dia mau kemana gitu, tapi nanti kalau sudah puas gitu sudah bersih nama baikmu dalam cerita kemarin ya, Nine of Cups, kamu akan menarik diri kamu dari dia ya. Kamu akan banyak sendirian, kamu akan banyak meluangkan waktu untuk sendiri, untuk bersenang-senang sendiri ya, untuk berbisnis, untuk mengerjakan sesuatu hobi yang bernilai cuan gitu ya, yang bisa menghasilkan cuan. Jadi kamu akan fokus ke sana, yang lama-kelamaan mungkin nanti ngerasanya kayak karma ya, di dianya dulu ngejar-ngejar kamu, ngejar-ngejar dia, dia cuek, sekarang dia nanti yang akan diperlakukan seperti itu ya oleh takdirnya dia, oleh karmanya dia ya. The World artinya adalah kemungkinan cerita berulang, artinya ini akan menjadi miliknya dia, di mana dia pernah menyakiti kamu dan kelak dia akan mengalami hal yang sama seperti apa yang pernah kamu lakukan kemarin ke dia. Jadi kamu akan disembuhkan dari rasa sakit hati karena kamu sudah bisa memberikan rasa sakit itu kepada dia, dan dia akan merasakan hal yang sama. Mungkin kamu bukannya memutuskan dengan cara sepihak, kamu akan bicara dengan baik-baik untuk kenyamanan, untuk kebaikan kamu di masa depan. Kamu ingin sendiri dulu, ingin rehat dulu, ingin fokus dengan karir, ingin fokus dengan kesehatan sendiri gitu ya, tidak mau menjalin hubungan dulu, tidak mau terhubung kembali, atau kita temenan aja ya gitu ya, tapi untuk jadikan pasangan aku masih belum move on dari yang kemarin gitu ya, hatinya masih pingin sendiri gitu.
gitu ya. Jadi nanti kamu memberikan kepastian itu saat ini belum bisa kamu katakan sama dia, jadi harapannya masih ngambang ya. Jadi dianya itu kayak diberikan harapan sama kamu, tapi di kamunya nggak ngeiyahin gitu bakalan terjadi cinta ya bola. Jadi apa yang pernah dia lakukan itu gitu ya tanpa sengaja, memang sebenarnya Tuhan ingin memperlihatkan situasinya, kamu dulu ya ditinggalin sama dia, jadi nanti dia bakal ngerasain hal yang sama seperti kamu kemarin gitu. Nanti setelah itu kamu akan ngerasa seneng, ngerasa happy gitu ya udah ngelakuin hal itu sama dia gitu. Kamu akhirnya bisa melepaskan rasa sakit kamu karena dia sudah ngerasain hal yang sama yang pernah kamu rasakan kemarin. Jadi kamu bisa bersenang-senang dengan teman kamu, dan kamu juga bisa bersenang-senang dengan keluarga ya, ngerasa lepas dari beban cinta, dari kesedihan, karena sepertinya rasa sakit itu mulai beralih ke dia. Jadinya apa yang sudah ini menyiksa dirimu, menyiksa hatimu, lepas sedikit demi sedikit karena kamu sudah bisa mengembalikannya kepada dia ya, di saat dia sekarang sudah mulai dekat lagi dengan kamu. Jadi bukan balas dendam ya, tapi ini perlakuan baik kamu ke dia, tapi secara halus sebenarnya kamu mau menjauh dari dia gitu ya, mau pergi dari dia. Ada Five of Cups, artinya bahwa kamu sudah lelah, kamu sudah tidak lagi percaya dengan dia, kamu sudah tidak lagi menginginkan dia sebagai pasangan kamu gitu ya. Tapi belum kamu ucapkan, belum kamu beritahu dia ya, saat ini akan kamu bawa dulu untuk pembersihan nama, pembersihan kata-kata, kalimat yang pernah dia ucapkan ke kamu ya. Lalu di sini ada victory. Oke, bener kan? Akhirnya kamu memenangkan semua ini. Akhirnya kamu memenangkan rasa sedih yang pernah kamu alami berbulan-bulan. Akhirnya kamu jadi pemenangnya di sini ya. Jadi dia akan ngerasa kesakitan enggak sih, tapi cuman rasa penyesalan aja ya. Seven Chakra Arcanal ya. Di sini yang mana kamu ngerasa akan lebih auranya lebih positif, lebih percaya diri ya dengan apa yang sudah lepas dari kamu, energi negatif yang dihasilkan dari perbuatannya dia kemarin-kemarin ya. Hari ini kamu bisa melepaskannya, kamu menang, dan aura kamu mulai bersinar lagi ya, pikiran kamu mulai jernih lagi, kamu jadi kayak bersyukur aja gitu, kamu bisa dipertemukan dia lagi, dia sudah mulai bucin lagi sama kamu, lalu kamu seperti kayak dilepas dari energi jelek, dari energi hitamnya, akhirnya kamu menjadi lebih cantik gitu ya, lebih tampan, lebih ganteng gitu, percaya diri karena kamu sudah ngerasa lega gitu ya, karena kamu sudah ada di posisi menang, dia kembali lagi ke kamu, dan kamu sedang menyusun rencana terbaik kamu untuk masa depan kamu nanti ya. Saat ini apa yang bakalan terjadi lagi ke kamu jika kamu sudah benar-benar bebas dari segala energi yang mengikat kamu di beberapa bulan ini ya. Kamu sedang menyusun strategi itu agar berhasil, dan kamu kelak akan pergi meninggalkan dia dengan perasaan bahagia dan menang. Oke, teman-temanku semuanya. Jadi kalau yang sekarang lagi sedih, lagi menderita karena ulah orang-orang yang selalu menyakiti kamu ya, mengkhianati kamu, sabar dan terus berdoa, afirmasikan kelak akan ada karma yang berjalan, kelak akan ada situasi di mana akan ada energi yang balik lagi ke orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi kamu tetap santai, tetap rileks, semua itu akan kembali kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang sudah memperlakukan kamu tidak baik. Begitu pula kepada pasangan kamu, maka itu akan kembali lagi ke dia ya. Saat itulah kamu akan merasakan kebahagiaan yang nyata dari segala doa yang kamu panjatkan terkabulkan, dapat terrealisasi gitu ya, keinginan harapan kamu sebelumnya ingin menyakiti dia, tapi dengan cara Tuhan ya, mendekatkan dia lagi kepada kamu, tapi tidak untuk membalas dendam, namun memberikan kesempatan untuk membersihkan nama baik kamu, dan kamu memperlakukan dia dengan baik. Setelah itu kamu pun pergi secara pelan-pelan meninggalkan dia ya. Energi untuk Leo, Virgo ya, di sini Virgo sih paling kenceng, Libra, Taurus, Scorpio, dan ada Gemini, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Cancer, dan juga oke, ada segitu aja.
Buat teman-temanku semuanya, oke, jadi tetap bersabar jika kalian dalam keadaan tidak baik-baik saja, kalian dalam keadaan sedang dihimpit sesuatu yang tidak enak gitu ya di dalam hubungan percintaan, di dalam hubungan kamu dengan pasangan ya, tetap sabar, tetap percaya diri bahwasannya kelak akan selalu ada waktu di mana kamu akan bisa berbahagia. Tinggal nunggu waktu aja katanya ya. Nanti kalau sudah waktunya kamu bahagia juga kamu akan bahagia. Seperti itu ya. Tinggal menunggu waktu aja katanya begitu. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu buat teman-teman semuanya yang belum subscriber dan nonton video ini. Thank you. Ayo subscriber, dukung channel ini semoga terus berkembang. Dan terima kasih supportnya buat teman-teman yang selalu komen, yang selalu memberikan dukungan dan komunikasi dari arah dari chat itulah kita bisa saling kenal. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang tiada henti mengalir deras seperti air terjun. Teman-temanku semuanya terima kasih banyak ya. Aduh, pokoknya jangan selalu berpikiran negatif terhadap diri sendiri ya, karena Tuhan selalu memberikan kelebihan di setiap kesulitan yang ada, selalu memberikan jalan keluar di setiap kesusahan yang datang menghadang. Oke, thank you very much. Tetap jaga kesehatan, jaga mental pikiranmu dan hatimu, jangan terus-terusan bersedih karena energi negatif itu akan membawa kamu ke ke keadaan yang selalu terpuruk gitu ya. Dia akan menarik terus hal-hal yang jelek terjadi dalam hidupmu. Kamu tetap tersenyum, jaga rawat badanmu, jaga wajahmu ya. Bersih-bersih diri lah gitu ya, untuk bisa melepaskan energi yang tidak baik di tubuh kita, di pikiran kita, dengan kita menjaga kebersihan. Dan itu sudah membawa kita ke jalan setapak ya, naik gitu ya, dari kebersihan dulu gitu ya, dari kerapihan dulu, dari kita nanti naik lagi jadi sering senyum, naik lagi sering sapain orang. Tapi kalau mau diem juga nggak apa-apa, tapi jangan sombong, karena kesombongan selalu akan kembali lagi kepada orang yang selalu bersikap sombong ya. Teman-teman semuanya, udah segitu aja. Thank you very much, bye bye.